Ya, Bu. Nah, saya screenshot materinya dulu. Untuk jadwal monologi 3 itu sudah diinformasikan dosennya, sudah ada ya di jadwal ya. Ada beberapa dosen, kebetulan sepertinya yang lainnya belum bisa. Jadi ini saya masuk atau mulai masuk yang pertama kali. Tetapi materinya tidak berurutan ya. Jadi artinya nanti materi yang lain tidak akan, kayaknya nggak nyambung-nyambung juga ke materi dosen yang berikutnya seperti itu ya. Kemudian ini merupakan materi lanjutan yang mungkin di tempat kalian waktu kalian kuliah D3, baik yang fresh graduate maupun yang all graduate, itu sudah pernah diajarkan ya. Beberapa hal masih ilmunya sepertinya masih sama, hanya saja mungkin hal yang baru itu ada beberapa dengan perkembangan penyakit yang saat ini gitu ya. Namun saya tidak akan membahas di masa-masa yang sekarang ya, kita berbicara secara ilmunya saja. Baik ya. Ini Kak, kalian kan dari banyak institusi nih, pasti sudah pernah ada yang mungkin mendapatkan materi ini ya. Kalau sudah pernah ya anggap aja ini mengulang materi lama atau menambah sedikit wawasan. Kalau lagi manfaatnya berguna pada saat nanti kalian uji kompetensi nasional mungkin ya. Mungkin saya tidak tahu kalau untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 D4 apakah harus uji kompetensi nasional atau tidak, saya kurang begitu tahu. Ya, baik, saya akan mulai supaya tidak berlama-lama karena kalau tidak salah hari ini adalah malam minggu ya. Iya, Malam Bu. minggu. Nah, tuh pasti deh. Ya, malam minggu saya juga mau malam mingguan nih ya. Iya, Bu. Jomblo. Ibunya tahu Aduh, juga ya. yang jomblo langsung curhat. Baik, saya mulai. Ya. Sudahkah ada keluar gambar? Sudah keluar gambar belum ya? Belum, Bu. Belum. Sudah belum? Bu, oh sudah, Sudah, Bu. 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 Nah, ini ya. Sudah ya. Gambar manusia dengan rangkanya ya. Kita akan berbicara tentang imunoprofilaksis ya. Dari daerah mana ini ya? Imunoprofilaksis ya. Jadi imunoprofilaksis yang kita ketahui secara umum biasanya dinamakan sebagai imunisasi ya atau vaksinasi. Nah, di situ apa yang dilakukan, apa yang terjadi, proses apakah itu? Itu adalah, jadi imunisasi adalah prosedur untuk meningkatkan derajat imunitas secara protektif. Jadi sebagai perlindungannya ya dengan cara menginduksi respon memori terhadap patogen tertentu atau toksinnya ya dengan cara menggunakan preparat antigen yang bersifat non virulen maupun non toksik. Tentu saja tidak boleh virulen, nanti akan menimbulkan sakit ya. Nah, kemudian pada proses ini nanti akan terbentuk antibodi ya, yang mana diproduksi oleh imunisasi itu harus efektif terutama terhadap mikroba ekstraseluler dan produknya toksin itu ya. Karena nantinya akan menimbulkan halo bocor suaranya ya. Nah, antibodi ini Ibu ke mute, Bu. Bu, mohon maaf, Bu. Suaranya Ibu. Suara Ibu ke mute, Bu. Ibu, mohon maaf, suara Ibu ke mute. oh ya, sudah belum? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah itu ya. Nah, imunisasi aktif ini diberikan jauh sebelum pacanan
dengan patogen. Jadi memang secara sengaja imunisasi ini diberikan sebelum orang itu terkena sakit gitu. Itu namanya imunisasi. Nah, untuk imunoprofilaksis sendiri terjadi melalui imunisasi aktif maupun pasif. Yang aktif itu terjadi setelah seseorang terpapar dengan antigen. Sedangkan imunisasi pasif itu imunisasi pasif terjadi bila seseorang menerima antibodi atau produk selnya dari orang lain yang mendapatkan imunisasi. Berikut ini seperti ini ya. Jadi sebenarnya imunisasi itu ada dua macam, yaitu alamiah maupun buatan. Dan alamiah itu ada yang secara pasif, ya, antibodi berupa antibodi melalui plasenta dan kolostrum, ya, atau secara alami, secara aktif itu dari infeksi bakteri maupun virus. Dan imunisasi buatan itu secara pasif dengan sengaja memberikan antibodi atau antitoksin, dan secara aktif diberikannya racun atau toksoid, bagian dari antigen, atau melalui yang namanya vaksinasi. Maka disitulah nanti akan terjadi imunisasi secara spesifik, di mana bahwa imunisasi aktif ini dulu kisahnya itu dimulai dengan proses vaksinasi yang waktu itu ditemukan oleh Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur waktu itu dia mengembangkan hasil dari penelitian Edward Jenner ya melalui kopok, namanya vaksinnya, maka dikatakan sebagai vaksin ya. Waktu itu terjadi cacar air ya, cacar pada sapi yang menular kepada manusia. Nah, kemudian dari hasil penelitian yang ditemukan oleh Edward Jenner dikembangkanlah oleh Louis Pasteur ke berbagai macam antigen, dan itu fungsinya adalah untuk menginduksi imunitas spesifik dan menghilangkan efek dari infeksi yang selanjutnya. Ya. Dan vaksin dapat diberikan secara sedini mungkin, ya, karena kita tahu bahwa pada awal manusia ketika dia lahir dia belum mendapatkan imunitas, ya, kecuali yang dia dapatkan dari ibunya melalui plasenta. Dan sistem imun dari bayi itu akan berkembang itu setelah bulan-bulan selanjutnya dalam kehidupannya. Jadi tidak secara sengaja, ya tidak secara langsung imunitas itu timbul dari yang ada di dalam bayi, sehingga terjadilah imunisasi pasif alami, yaitu melalui transfer ya dari ibu ke bayinya. Ya, bisa transfer juga melalui patogen atau transfer patogen atau sel dari imun orang ke orang lain yang non imun, sehingga terjadi secara alami maupun buatan. Ya. Nah, di sini ada berbagai jenis vaksin sesuai kelompok umur. Banyak yang kita tahu ya. Kita semua pasti pernah mendapatkan vaksinasi ketika kita masih bayi. Ya. Kalau dulu zaman saya masih bayi, mungkin sama seperti di antara ibu kalian ya, waktu masih bayi sampai dengan umur 1 tahun, zaman saya dulu nggak ada yang namanya vaksin hepatitis B. Adanya ya BCG, polio, DPT, campak. Tetapi dengan perkembangan ilmu imunologi khususnya di bidang vaksinasi, maka bayi-bayi sekarang sampai dengan ketika dia lahir sampai 1 tahun, dia mendapatkan vaksinasi berbagai macam. Ini fungsinya adalah untuk menghindarkan dia terhadap infeksi-infeksi yang mungkin timbul terpajan masuk ke dalam tubuhnya. Ya, kalau ini ada kan berarti nanti bayi itu akan sakit kan, kasihan, maka divaksin dulu sebelum dia terkena penyakit. Diharapkan juga tidak sakit. Namun demikian, karena kan bayi atau anak kecil itu masih agak susah atau sulit ya
makanannya juga masih terbatas, ya, kemudian juga dia masih rentan karena respon imunnya belum cukup kuat, sehingga pada usia balita dia juga akan mendapatkan imunisasi lanjutan dari berbagai macam imunisasi yang telah ada. Nah, kemudian di usia sekolah tentu saja akan diberikan vaksinasi lanjutan lagi dengan berkembangnya kondisi badan dari anak sekolah, maka ada pertambahan imunisasi yang diberikan, ya, termasuk HPA. HPA ini seringkali kan penularannya melalui makanan. Jadi anak sekolah atau anak kecil yang sudah mulai makan, suka-suka makan, suka-suka aktif untuk makan, itu seringkali tidak sengaja terkena hepatitis, tapi sifatnya adalah yang akan kambuh ketika tubuhnya akan mengalami suatu penurunan kekebalan. Nah, di usia remaja ada penambahan, terutama pada anak SD, yaitu adalah TT. Ya, TT. TT ini fungsinya memang kenapa di usia 13 tahun diberikan atau pada saat SD mau lulus gitu ya, itu untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus terutama ya, baik pada pria ketika dia mungkin akan melakukan imunisasi atau sunat, juga pada wanita atau perempuan yang sudah mulai mengalami menstruasi. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya di usia produktif, ya, dari usia remaja lanjut sampai usia produktif, seseorang akan memilih apakah dia mau imunisasi atau tidak, dalam arti akan vaksin atau tidak, itu tergantung kepada kebutuhan masing-masing ya. Tentu saja kalau ibu-ibu biasanya berkeinginan untuk HPV supaya terhindar dari kanker serviks, atau yang sekarang ini yang sedang merebak adalah vaksin COVID untuk semua usia, kecuali masih di bawah 12 tahun, masih sedang dalam proses gitu ya. Dan lansia. Nah, lansia ini memiliki kerentanan terhadap penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, ya, sehingga diperlukan seorang lansia mungkin seperti saya. Ya, lansia bukan ya? Belum. Ya, itu influenza dan pneumococcus ya, untuk menghindarkan kerentanan pada fungsi paru-parunya. Gitu ya. Nah, lalu apa keuntungan pemberian vaksin? Ya, vaksin itu ada yang hidup dilemahkan. Ya, di situ keuntungan pemberian vaksin akan terjadi replikasi mikroba, sehingga dari mikroba yang dimasukkan dalam kondisi dia lemah, itu akan dia kemudian bereplikasi, sehingga ketika ada antigen masuk, ya, dia sudah siap untuk melakukan tugasnya. Ya, di sini replikasi mikroba ini nanti akan menimbulkan pajanan dengan dosis yang lebih besar dan membangkitkan respon imun di tempat infeksi alami. Jadi di tempat infeksi yang dia secara normal dia akan masuk ke dalam tubuh. Ya, di sini diproduksi dengan cara mengubah kondisi biakan mikroorganisme. Ya, tapi risiko dari vaksin ini dapat menjadi virulen kembali. Jadi dia dapat kemudian menjadi penyebab timbulnya sakit. Dan tentu saja ini merupakan hal yang berbahaya, terutama untuk subjek yang imunokompromis, yang dia tidak bisa melakukan, tubuhnya tidak mampu berkompromi terhadap penyakit yang timbul, ya, tidak bisa memberikan suatu respon yang positif, ya, jadi akan menjadikan dirinya sakit. Nah, tentu saja itu tidak diinginkan oleh semua orang. Namun demikian, metabolisme tubuh masing-masing dari manusia tidak selalu sama. Karena pola makannya berbeda, maka kekebalannya juga tidak sama satu dengan yang lainnya. Adapun kontak pertama dengan antigen eksogen itu bisa menimbulkan respon humoral primer.
Ya, ini ditandai dengan adanya sel plasma yang akan memproduksi antibodi maupun sel B memori. Jadi, ketika seseorang dengan sengaja diberi vaksinasi, ya, maka akan muncul respon imun secara humoral. Tentu saja ini bisa dijadikan suatu ketika seseorang melakukan penelitian tentang kalau zaman sekarang kan COVID gitu ya. Secara sengaja diberikan vaksinasi, kemudian secara sengaja darah orang yang telah divaksinasi tersebut akan diambil, mungkin terus diperhitungkan dengan melihat jumlah daripada antibodi yang keluar atau yang dibangkitkan atau yang diproduksi maupun sel memorinya. Nah, respon primer ini ditandai dengan lag fase yang diperlukan sel naif untuk menjalani seleksi klon. Di sini nanti akan terjadi ekspansi klon dan juga diferensiasi menjadi sel memori dan sel plasma. Nah, kemampuan jadi kemampuan untuk memberikan respon imun humoral ini nanti ya akan muncul respon humoral sekunder itu tergantung dari jumlah sel B maupun sel T memorinya. Di mana bahwa nantinya pada saat aktivasi kedua sel memori ini dapat menimbulkan respon antibodi sekunder dan dibedakan dengan respon primer. Yang ini nanti bisa diukur dengan cara pengukuran imunoglobulin M maupun imunoglobulin G, di mana bahwa nanti imunoglobulin G akan timbul lebih banyak pada respon yang humoral sekunder. Ya, ini adalah respon imun pada imunisasi buatan, di mana pada nomor 1 ini ya secara sengaja vaksin dimasukkan ya dalam bentuk antigen, tentu saja yang tidak berbahaya dimasukkan ke dalam tubuh. Di sini nanti vaksin merangsang dari sistem imun ini membentuk antibodi. Kan ini vaksin ini bersifat sebagai antigen kan. Ketika antigen itu masuk di dalam tubuh, maka respon imun akan terutama adalah sel B atau sel plasma akan membentuk antibodi. Nah, ketika ada organisme yang sama ya dengan penyakit atau vaksin yang dimasukkan, maka dia akan dihalangi oleh antibodi. Jadi, kalau kita melakukan vaksinasi secara sengaja sebenarnya kita memasukkan atau dimasukin oleh antigen di dalam tubuh. Nah, kemudian antibodi kita akan diproduksi. Sehingga ketika mungkin secara tidak sengaja kita kemasukan penyakit yang sama dengan antigen tersebut, tubuh kita sudah lebih siap untuk menghadapi antigen yang masuk. Sehingga kalaupun sakit maka akan dalam kondisi yang sangat ringan. Ya, atau sama sekali kemudian tidak terjadi sakit. Nah, lalu imunisasi pasif apa? Bisa melalui transfer patogen atau sel imun dari orang yang imun ke orang yang belum imun. Bisa juga terjadi secara alamiah dan buatan. Secara alami itu kita sakit, kemudian kita memiliki kekebalan, dan kemudian kita menjadi kebal dengan sendirinya. Kalau zaman dulu, ya serum ini atau imunisasi itu dibuat dari antiserum, ya dibentuk di dalam kuda. Namun ternyata dengan perkembangan penelitian waktu itu terjadilah suatu penemuan timbul bahaya serum sickness. Jadi di dalam serum itu ternyata menjadikan timbulnya penyakit sehingga saat ini vaksin itu dibuat dari patogen monoklonal dari manusia. Jadi itu kenapa ketika awal-awal COVID banyak
orang-orang yang sakit COVID diambil serumnya, kemudian secara sengaja itu dibikin menjadi vaksin, ya. Kemudian dibikin dari turunan dari virusnya. Nah, di mana bahwa imunisasi pasif alami itu tadi yang saya ceritakan dapat melalui maternal, melalui placenta, di mana bahwa antibodi di dalam ibu ya masuk ke dalam darah, ya melalui plasenta masuk ke dalam fetus atau janin, ini sebagai proteksi pasif terhadap anak dari seorang ibu. Ya, tentu saja ketika masuk ke dalam tubuh janin itu juga merupakan antigen bagi janin itu, sehingga janin itu memberikan antibodi, ya membentuk antibodi. Harapannya ketika lahir antibodi itu masih ada meskipun hanya beberapa waktu. Nah ini antibodi yang didapatkan atau diperoleh atau ditimbulkan itu berfungsi sebagai antitoksik, antivirus, dan juga antibakteri. Nah, sehingga ibu yang mendapatkan vaksinasi aktif akan bisa memberikan proteksi pasif terhadap janinnya. Nah, kalian semua itu memiliki itu. Ya, kenapa surga dikatakan di bawah telapak kaki ibu? Karena sejak kalian berada di dalam kandungan, sejak kalian masih berupa fetus, ternyata ibu kalian memberikan proteksi imunisasi atau proteksi kekebalan terhadap kalian. Maka itu dikatakan mengapa surga di bawah telapak kaki itu, ya? Karena memang sejak masih di dalam kandungan pun itu tetap berperanan melindungi bayinya, ya. Jadi jangan pernah kurang ajar ya sama ibu ya. Nah, untuk imunitas pasif alamiah ya, yang satu lagi adalah melalui kolostrum, di mana di sini kolostrum ada di dalam air susu ibu ya. Air susu ibu yang pertama kali dikeluarkan oleh ibu setelah melahirkan, wujudnya lebih kental, jumlahnya lebih sedikit, dan warnanya lebih kekuningan dibandingkan air susu ibu setelahnya, ya. Itu mengandung berbagai patogen imun. Beberapa di antaranya itu berupa faktor penumbuh untuk bakteri yang diperlukan di dalam usus, atau faktor yang justru dapat menghalangi ya berbagai bakteri tertentu, ya. Di sini ya, di sini bahwa faktor ini nanti dapat menghambat tumbuhnya bakteri, ya. Ada interferon, makrofag, dan lain sebagainya, di mana antibodi ditemukan dalam ASI dan kadarnya lebih tinggi pada kolostrum, ya. Nah, untuk imunisasi pasif buatan, ini menggunakan protein manusia yang spesifiknya, dan ini diperoleh ya kurang lebih misalnya antibodi program ya. Ini berfungsi untuk diberikan kepada ibu 72 jam ya setelah melahirkan dalam usaha mencegah imunisasi oleh eritrosit bayi yang berbeda resus, ya, supaya dua-duanya tetap terselamatkan. Juga ada tetanus imunoglobulin. Ini adalah antitoksi yang diberikan sebagai proteksi pasif setelah menderita luka. Ketika mungkin kalian mengalami suatu perlukaan, kemudian dibawa ke rumah sakit, dokter akan menanyakan, pernah nggak sudah pernah suntik anti tetanus gitu ya. Kalau belum pernah, maka akan disuntik antitoksin ini. Fungsinya adalah untuk menghindarkan terjadinya infeksi karena bakteri tetani, ya, karena bahaya sekali ketika seseorang terkena infeksi tetani. Kebanyakan prosesnya adalah dia bisa sampai meninggal dunia.
Sama halnya dengan rabies, ini diberikan secara bersamaan dengan imunisasi aktif ketika seseorang mungkin secara tidak sengaja digigit oleh seekor anjing, biasanya anjing ya, dan ternyata anjing tersebut menderita penyakit rabies. Kekhawatirannya manusia atau orang ini juga akan terinfeksi sehingga dia harus disuntik dengan anti rabies. Harusnya itu kan diberikan kepada hewan, tetapi karena untuk mencegah terjadinya infeksi rabies, maka orang ini kemudian disuntik dengan anti rabies. Nah, kalau untuk hepatitis ini bisa diberikan setelah lahir ya, dan pada anak yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi hepatitis maupun pada para bayi yang ibunya non hepatitis, juga pada para tenaga medis ya. Seringkali seorang tenaga medis mungkin secara tidak sengaja dia terinfeksi atau kontak dengan seseorang yang menderita hepatitis B ya, yang aktif itu dari pasiennya. Tentu saja untuk menghindarkan bahwa tenaga kesehatan ini tertular atau terinfeksi hepatitis, maka diberilah atau dilakukanlah vaksinasi hepatitis B. Nah, ini adalah ketika ini adalah cerita tentang imunisasi aktif, di mana darah mengandung antibodi dari manusia atau hewan yang sakit itu ya tentu saja dalam bentuk serum darah ini secara sengaja ya, dalam arti ini adalah vaksin sebenarnya ya, yang berasal dari darah, di mana tentu saja tidak merah tetapi sudah dipisahkan ya, dia ada di dalam serum manusia maupun hewan yang sakit, kemudian dia secara sengaja dimasukkan ya, kemudian ini dimasukkan ke dalam tubuh sehingga nanti dia akan langsung bekerja untuk menetralisir. Jadi ini adalah serum sebenarnya, bukan darah, tapi ini dari darah yang memang mengandung antibodi terhadap penyakit tersebut gitu ya. Nah, tujuan vaksinasi sendiri itu apa? Tujuannya adalah memberikan imunitas yang secara efektif dengan menciptakan ambang mekanisme efektor imun yang adekuat dan sesuai. Ya, beserta populasi sel memori yang dapat berkembang cepat pada kontak baru dengan antigen memberikan proteksi terhadap infeksi. Jadi secara dibentuk untuk tujuan membangun mekanisme respon imun. Ya, di sini ada faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh vaksin yang baik, ya, yaitu faktor efektivitas. Persyaratannya adalah harus memacu ambang protektif, ya, di mana harus di tempat yang sesuai. Ya, di situ juga harus relevan dengan antibodinya, dengan sel T sitotoksik, sel T helper 1, sel T helper 2, dan memiliki durasi yang adekuat. Ketersediaannya mudah disiapkan dalam jumlah besar, dan dia harus stabil pada cuaca ekstrim sekalipun diutamakan tidak memerlukan ya alat pendingin ya, karena begini, kalau harus dengan alat pendingin akan sangat sulit. Indonesia ini kan luas sekali ya, luas banget gitu.
Nah, kalau vaksin itu misalnya dibikin atau diproduksi oleh Bio Farma di Bandung, akan dikirim ke Papua. Tentu saja membutuhkan tempat penyimpanan yang sesuai. Diharapkan tidak memerlukan alat pendingin. Namun beberapa vaksin itu tetap memerlukan alat pendingin. Sekalipun demikian, untuk mencegah adanya cuaca yang ekstrim, maka segalanya harus dijaga terhadap suhu yang konstan. Ya. Jadi stabilitas suhu ini sangat mempengaruhi lifetime atau kemampuan hidup dari vaksin. Ya. Dan tentu saja harganya harus terjangkau ya. Kalau tidak terjangkau kan kasihan ya. Terutama misalnya pada saat ini kan semuanya vaksin COVID. Sekali suntik kalau 800.000, bagaimana? Saya sendiri juga mikir-mikir sekali vaksin 800.000. Tetapi kalau gratis ya apa boleh buat, kita mau saja ya gitu. Kemudian keamanannya juga harus dijaga untuk tidak ada kontaminasi. Karena apabila terjadi kontaminasi, maka bisa mengakibatkan terjadinya timbul penyakit yang tidak diinginkan terutama oleh orang-orang yang imunokompromis. Ya. Oke. Nah. Adapun untuk klasifikasi vaksin, itu ada vaksin hidup dibuat dalam penjamu dan dapat menimbulkan penyakit ringan, tetapi dia akan menimbulkan respon imun yang sama seperti infeksi alamiah. Ya. Kalau vaksin mati, bahan atau seluruh sel atau komponen spesifik asalnya patogen seperti tozoid yang diinaktifkan tetapi tetap imunogen, di mana bahwa imunogen adalah bahan yang dapat menginduksi respon imun. Nah, di sini kita lihat bahwa ciri-ciri umum dari vaksin hidup dan mati kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau vaksin hidup, ambang imunitasnya ya, imunitas yang diinduksi itu tinggi ya, di mana ini akan menyerupai infeksi alamiah. Untuk vaksin mati itu ambangnya cukup rendah karena mikrobanya tidak menunjukkan replikasi atau imunitasnya terjadi cukup pendek. Tetapi semuanya akan memberikan respon imun humoral dengan baik ya, supaya timbul imunoglobulin yang akan membantu untuk mencegah terjadinya sakit ketika patogen itu masuk ke dalam tubuh. Nah, secara imun seluler itu untuk vaksin hidup terjadinya baik ya, karena antigen diproses, dipresentasikan oleh molekul dari MHC ya. Dan kalau vaksin mati itu ternyata respon imun selulernya tidak terlalu baik. Untuk vaksin hidup itu memerlukan hanya 1 kali sudah selesai ya, karena dia hidup jadi 1 kali saja cukup. Sedangkan vaksin mati diperlukan beberapa dosis ya, di beberapa dosis. Jadi kalau sekarang kalian kemarin itu divaksin oleh COVID, kenapa harus divaksin lagi? Karena vaksinnya tidak hidup, jadi harus beberapa kali. Bahkan untuk para nakes saat ini sudah dilakukan booster untuk vaksin yang ketiga. Nah, untuk vaksin hidup tidak memerlukan ajuvan, tidak memerlukan tambahan, sedangkan vaksin mati harus diberikan tambahan, yaitu di booster lagi dan booster lagi. Nah, untuk rute pemberiannya itu untuk hidup bisa subkutan, ya bisa di bawah kulit, bisa secara oral, bisa secara intranasal, sedangkan untuk vaksin mati itu harus subkutan dan atau intramuskular. Ya. Lama imunitasnya untuk vaksin hidup berpotensi seumur hidup. Ya, jadi dia memang hanya sekali saja, tetapi untuk vaksin mati biasanya diperlukan dosis booster. Jadi vaksinasi berulang. Jadi untuk kalian yang mungkin takut divaksin, saat ini saya nggak mau kok vaksin
saya nggak mau saya divaksin itu ya, takut COVID, nggak usah takut ya, karena sekali divaksin juga sangat tidak apa namanya, tidak akan menimbulkan kalian malah sakit gitu ya, karena vaksin ini vaksin mati sehingga harus beberapa kali diberikan sebenarnya ya. Nah, lalu apa penggunaannya pada penjaga imunokompromis? Jadi pada orang-orang yang dia adalah memiliki imunokompromis, ya, dia bisa menjadi sakit. Tetapi pada orang yang sehat, dia tidak dapat menimbulkan penyakit. Ya. Penggunaan pada kehamilan bagaimana? Ya, secara teoritis maka bisa dapat kalau untuk vaksin hidup menimbulkan kerusakan pada janin. Ya, penyimpanannya juga diperlukan secara khusus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari vaksinnya. Ya, tetapi untuk vaksin mati secara teoritis tidak menimbulkan kerusakan. Ya, penyimpanan memerlukan tempat yang khusus untuk mempertahankan stabilitas dari sifat kimiawi maupun fisik dari vaksin tersebut. Ya, stabilitasnya kalau vaksin hidup dia tidak akan tahan panas, tetapi kalau vaksin mati cukup tahan terhadap panas. Keuntungannya, vaksin hidup ini diberikan secara tunggal dengan dosis yang kecil. Ya. Kemudian dia diberikan dengan rute alami sehingga dia memacu imunitas lokal dan akan menyerupai infeksi yang alamiah. Ya, untuk vaksin mati itu lebih aman karena dia lebih stabil. Kerugiannya apa? Mungkin bisa terjadi kontaminasi virus onkogenik, ya, virus yang bisa menyebabkan terjadinya timbulnya sel kanker, dan dia juga bisa menjadi virulen, ya, vaksin hidup itu, ya. Tapi vaksin hidup ini juga bisa diinaktivasi oleh perubahan cuaca karena dia tidak tahan panas dan bisa menjadi penyebab sakit pada penjamu imunokompromis. Sedangkan kerugian pada vaksin mati itu dia memerlukan dosis multiple dan booster beberapa kali, ya, diberikan dengan suntikan, ya, rutenya tentu tidak alami karena seperti hanya COVID itu rute alaminya itu kan melalui pernapasan atau melalui mulut, ya, tetapi disuntikannya di bawah kulit, kan kita disuntiknya di lengan, itu kan berarti rute tidak alami, ya. Nah, pada vaksin mati ini memerlukan antigen yang cukup tinggi karena kan dia kondisinya mati, ya. Nah, jenis-jenis vaksin ada berbagai macam. Nanti ya, virus atau bakteri yang dilemahkan. Jadi, atau mungkin zat kimia, ya, atau mungkin sesuatu yang panas, contohnya polio, hepatitis A. Itu adalah salah satu jenis vaksin. Ada juga, sebentar ya. Untuk vaksin dari virus atau bakteri yang dilemahkan, contohnya adalah MMR, ya. Kemudian kalau berasal dari toksin, ya, yang diinaktifkan, itu toksoid namanya, bisa adalah tetanus, difteri, seperti itu. Karena bakteri tetani maupun difteri, Clostridium tetani dan difteri itu apa ya? Saya lupa, ya. Itu adalah bakteri-bakteri yang
mengeluarkan toksin, sehingga toksin ini kemudian diaktifkan dan kemudian yang menjadi vaksin disuntikkan ke tubuh. Nah, konjugat vaksin itu adalah konjugasi polisakarida dengan protein, ya, tujuannya tentu saja meningkatkan respon imun. Contohnya adalah vaksinasi untuk hemofilus influenza tipe B. Jadi ketika kita flu, sebenarnya kalau di Indonesia itu lebih banyak orang yang terkena common flu, bukan influenza dari hemofilus influenza tipe B, bukan. Kemudian ada vaksin dari DNA rekombinan yang saat ini banyak dikembangkan, malah vaksin RNA rekombinan, ya, itu masih berkembang, masih dipelajari terus. Kemudian ini tadi ya, kuman yang hidup itu bisa bakteri, bisa virus yang dilemahkan, ya, vaksin polio, ya, vaksin TBC, vaksin demam tifoid, vaksin campak, ya. Sedangkan dari cara membiarkan, ya, disemaikan tidak aktif, ya, itu adalah vaksin influenza, ya. Kalau kalian nanti bikin skripsi mau mencoba-coba menggunakan hal-hal seperti ini, ya disilakan, tapi jangan pada manusia, ya, pada hewan saja. Kemudian juga vaksin tadi ya, difteri, tetanus, kemudian juga hepatitis B, influenza tipe B, seperti itu ya. Nah, vaksin rekombinan seperti ini. Ini berasal dari gen yang mengkode senyawa penyebab penyakit atau antigen. Kemudian dia diisolasi dari mikrobanya. Ya, kemudian gen ini disisipkan pada plasmid bakteri yang telah dilemahkan, sehingga sifatnya dia tidak berbahaya. Nah, bakteri yang telah disisipi gen ini akan membentuk antigen murni. Nah, kalau antigen ini disuntikkan pada manusia, maka sistem kekebalan ini nanti akan membuat senyawa khas yang disebut antibodi. Tentu saja ya, karena sistem sel plasma kita, sistem imun kita, sel plasma akan berperan kemudian membentuk antibodi. Sehingga antibodi inilah yang nanti akan mempertahankan tubuh dari pengaruh antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, host dari vaksin rekombinan itu terdiri dari apa saja? Bisa dari yes atau sel ragi, di mana salah satu keuntungan dari sel ragi ini dibandingkan dari plasma, itu siklus produksinya dapat dikurangi, ya, karena kan dibikin ya, dan dia konsisten dari batch ke batch, lebih mudah diperoleh. Jadi konsistensi kita melihat memproduksinya itu bisa diatur, ya, yang paling cocok yang seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan antigen yang berasal dari sel ragi ini juga dicoba disiapkan dalam bentuk kecil, ya, di mana vaksin polipeptida misal ini nanti di dalam laboratorium dilaporkan lebih antigenik, ya. Jadi lebih berperan sebagai antigen yang akan membentuk antibodi lebih banyak lagi. Kemudian bisa dari sel mamalia, ya. Mamalia ini keuntungannya adalah virus vaksin rekombinannya untuk memproduksi vaksin, biaya produksinya lebih murah, ya. Cara vaksinnya relatif lebih mudah, stabilitasnya baik, dan memiliki shelf life panjang, ya, dan sangat tidak onkogenik, tidak menimbulkan timbulnya kanker, tapi tidak bersifat laten. Tentu saja segalanya ada kekurangan dan kelebihannya. Lalu untuk vaksin polipeptida bagaimana? Dia perkembangannya disintesa secara kimia supaya bisa memberikan banyak keuntungan, ya, karena dapat memproduksi imunogen yang relatif lebih murah, aman secara kimia, sehingga dapat menggantikan vaksin yang ada saat ini yang relatif kurang murni atau mungkin mengandung determinan antigen mikroba lain. Jadi ada tidak ada ikutan seperti itu. Nah,
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat vaksinasi itu apa saja toh? Tempat pemberian vaksinnya rutenya harus parenteral. Ya, kemudian biasa dilakukan pada daerah jatuh seperti yang kita malam kemarin ya. Tetapi ya, misalnya untuk vaksin hepatitis ini pada lengan ternyata terbukti memberikan respon imun yang lebih baik. Sedangkan untuk vaksin polio, ya setelah di mana bawahnya adalah virus polio yang dimatikan, akan memberikan respon antibodi yang lebih tinggi dibandingkan vaksin yang hidup yang diberikan secara oral. Ya. Nah, kemudian vaksin oral ini bisa menimbulkan produksi imunoglobulin A sekretori yang dapat memberikan proteksi secara lokal, jadi lewat mulut. Ya, kalau mulut itu kan lokal hanya yang masuk ke dalam mulut, maka di situ sudah ada perlindungan karena di situ adalah imunoglobulin A yang berperan. Ya. Untuk imunitas mukosa, ini adalah proteksi terhadap infeksi epitel mukosa yang sebagian besar tergantung dari produksi dan sekresi imunoglobulin. Imunitas ini timbul apabila tubuh terpajan dengan imunitas mukosa. Ya, dan vaksin yang diberikan secara oral atau intranasal lebih efektif dalam memacu imunitas setempat dan relevan dibandingkan dengan pemberian parenteral. Sedangkan untuk imunitas humoral ya ditentukan oleh adanya antibodi dalam darah dan cairan jaringan, terutama adalah imunoglobulin G ya, yang penting pada proteksi toksin dan bisa. Bisa itu artinya bisa itu seperti ular berbisa, bisa ya, bukan dapat tapi bisa. Ya. Pada sistem imun efektor itu harus diperhatikan karena respon imunnya dapat membatasi penyebaran infeksi, ya, atau dia akan mengeliminasi patogen di tempat patogen, intraseluler maupun ekstraseluler. Jadi vaksin yang dibutuhkan harus dapat merangsang imunitas seluler atau makrofag untuk membentuk antibodi nantinya. Dan antibodi yang terbentuk bisa berupa antibodi imunoglobulin G dan A dan atau lainnya, dan kadang-kadang efektif dalam mengontrol patogen yang disebabkan oleh infeksi yang berulang. Ya. Bocor? Ada bocor? Halo? Suara saya terdengar? Halo, Bu. Kedengaran, Bu. Ada, Bu. Ya. Dengar, Terima Bu. kasih. Komputer, blender, Bu. Ya. Ini bocor di mana-mana? Baik. Untuk lama proteksi itu juga harus diperhatikan. Yang isi mori itu tuh budaya tuh. Ya, sesudah vaksinasi bervariasi tergantung pada patogen dan jenis vaksinnya, di mana bahwa imunitas terhadap toksin tetanus misalnya itu terutama tergantung pada imunoglobulin G dan sel B yang memproduksinya, dapat berlangsung 10 tahun lebih. Jadi ketika seseorang divaksinasi dengan anti tetanus, maka itu selalu ditanyakan oleh dokter ketika orang itu akan diimunisasi lagi gitu ya. Sudah pernahkah disuntik anti tetanus, karena supaya tidak dalam waktu yang dekat ya. Jadi imunitas juga tergantung tempat infeksi dan jenis respon imun yang efektif. Lalu kontraindikasi imunisasi apa? Tentu saja. Bentar ya.
Kontraindikasi maksudnya apa? Keadaan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya efek berbahaya yang tidak diinginkan. Bila ditemukan, vaksin hendaknya tidak diberikan. Itu kenapa pada vaksinasi selalu ada pertanyaan lebih dulu. Ya, apakah alergi misalnya, atau sedang menderita penyakit tertentu, supaya hal-hal ini tidak terjadi. Ya. Kontraindikasi yang permanen untuk semua vaksin adalah reaksi alergi berat atau anafilaksis terhadap vaksin atau komponennya. Ini bisa terjadi apakah diketahui sebelumnya atau tidak diketahui sebelumnya. Sehingga seperti halnya pada saat kemarin mungkin kalian itu ikut terlibat dalam proses vaksinasi COVID ya, selalu ada petugas yaitu petugas KIPI yang memantau apabila terjadi reaksi alergi pada vaksinasi. Ya, bisa alergi itu dalam bentuk yang ringan, ya, tapi bisa juga dalam bentuk yang sangat berat seperti halnya terjadi anafilaksis yang bisa menimbulkan kematian. Ya. Dan komposisi vaksin itu kan mengandung ada buffer, ada adjuvan atau bahan yang diproduksi ya, dan ini itu yang bisa menyebabkan timbulnya alergi ya. Kalau reaksi alergi berat itu tentu saja membutuhkan pertolongan medis, karena kalau terjadi anafilaksis yang terjadi bisa menyebabkan kematian ya. Tapi untuk misalnya ada orang-orang tertentu yang mengalami gangguan respon imun, yaitu orang-orang yang imunokompromis, tentu ada pertimbangan khusus ya, sehingga harus adil antara keuntungan, kerugian, itu sangat kompleks ya, sangat kompleks, harus dicermati oleh dokter dan oleh kita sendiri ya. Namun demikian selalu ada rekomendasi dari perusahaan, pabrik, dan ini bisa berbeda satu dengan pabrik dengan yang lainnya, bahkan untuk tiap produksinya juga bisa berbeda. Ya, itu yang perhatikan, sehingga kenapa kok pada saat vaksinasi itu selalu agak ribet gitu ya. Iya, karena kan kekhawatirannya adalah timbul reaksi-reaksi yang tidak diinginkan, dikarenakan memang tubuh itu bisa memberikan respon yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya ya. Itu ya yang ini tadi ya, kadar dan isoter antibodi dalam serum setelah imunisasi. Jadi ketika kita diberi imunisasi, maka ini antigen itu masuk fase lab tadi ya, dimana kemudian yang timbul adalah imunoglobulin M ini kan timbul lebih dulu ya, sampai mencapai puncaknya, baru kemudian timbul imunoglobulin G. Dimana ketika imunoglobulin G ini sudah mulai menurun, maka perlu ada vaksin yang kedua, sehingga nanti imunoglobulin M itu hanya sedikit, tetapi imunoglobulin G akan memacu lebih banyak lagi, sehingga dia akan tinggi, dan inilah yang diharapkan, karena dia akan bisa lebih lama. Imunoglobulin G ini diharapkan melindungi dari orang yang divaksin untuk ketika dia mendapatkan antigen dari luar yang sama, maka dia bisa berperanan untuk mengeliminasi antigen yang masuk atau meminimalisir reaksi dari antigen, sehingga apabila timbul sakit pun sakit itu dalam kondisi yang cukup ringan, tidak parah. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan manfaat, dan saya ucapkan selamat belajar dan sehat selalu ya. Oke, kita bertemu lagi di ruang Zoom. Kita sampai jam berapa ya?